Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innahu khabirun bima ta'malun. Wa qala ta'ala aidan wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuridu bihi khairan fayfaqa fid din. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan dan mencurahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa kembali dipertemukan di majlis yang mulia ini di suasana yang berkah insyaallah di pagi hari. Mudah-mudahan kumpulnya kita, duduknya kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal hasanah yang mudah-mudahan bisa memperberat dengan kebaikan kita di yaumul kiamah nanti. Amin. Salam terdiri salam semoga selalu tercurah terlimpahkan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga Allah limpahkan salah serta salamnya kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah memegang dan juga menjalankan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan mudah-mudahan kita di yaumul kiamah nanti mendapatkan syafaat usmahnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan pagi yang berkah ini saya akan melanjutkan materi pada bulan-bulan sebelumnya terkait tentang fikih pengurusan jenazah. Dan insyaallah kita akan langsung membahas tentang 4 perkara, 4 hal yang menjadi fardu kifayah buat kita sebagai seorang muslim apabila ada saudara kita, ada tetangga kita yang mendapatkan musibah berupa kematian. Maka menjadi kewajiban buat kita, bagi kita untuk mengurusi jenazahnya. 4 hal itu adalah yang pertama kita memandikan jenazah, yang kedua mengkafani jenazah, yang ketiga mensolatkan, dan yang keempat adalah menguburkannya. Nah, ini menjadi kewajiban kifayah, fardu kifayah bagi kita sebagai seorang muslim. Jika ada dalam satu lingkungan sudah ada yang mengurusi ya dalam hal pengurusan jenazah ini, maka kaum muslimin yang ada di lingkungan itu tidak akan mendapatkan dosanya. Sudah ada yang mewakili. Namun kalau dalam satu lingkungan belum ada yang mengurusi ya kepengurusan jenazah ini, maka satu lingkungan itu ya akan mendapatkan beban dosanya.
karena tidak ada yang mengurusinya. Oleh karenanya menjadi kewajiban bagi para tokoh agama, para pengurus DKM untuk bisa mengadakan pengurusan jenazah. Minimal ada satu tim atau beberapa orang yang bisa menyelenggarakan pengurusan jenazah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, terkait tentang 4 pengurusan ini, memandikan, mengkafankan, kemudian mensolatkan dan menguburkan secara urutan demikian. Namun dalam pelaksanaannya, dalam praktiknya tidak langsung kita memandikan jenazah itu sendiri, tapi ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan. Baik, saya awali dulu dari pengurusan tentang memandikan jenazah. Siapakah yang dianjurkan untuk memandikan jenazah? Ada baiknya yang memandikan jenazah itu adalah keluarganya sendiri. Baiknya, afdalnya. Tetapi kalau dari keluarganya tidak mampu, tidak ada yang bisa memandikan, mau tidak mau harus ambilnya, atau yang mengurusinya, mungkin yang ditunjuk oleh pengurus atau mungkin oleh DKM. Apabila jenazahnya itu laki-laki, maka afdolnya yang dianjurkan membandi jenazah adalah ayahnya. Kalau itu yang meninggal anaknya. Kalau yang meninggal itu anaknya adalah yang meninggal itu ayahnya, bapaknya, maka yang memandikannya adalah anak laki-laki. Atau kalau tidak ada bapaknya, mungkin bisa kakeknya. Jadi urutan bapak atau anak laki-laki. Kemudian kalau tidak ada kakek, kalau kakek masih ada dan mampu, baru kalau tidak ada dari kakek, keluarga terdekat dan muhrim dari pihak laki-laki. Jadi yang muhrim. Kemudian istrinya. Jadi istrinya itu boleh memandikan suaminya. Jadi boleh. Tidak ada larangan. Dibolehkan istri memandikan suaminya. Tetapi pada yang memandikan atau menggosok tertentu mungkin lebih baik ada yang membantunya. Nah, kemudian untuk jenazah wanita, maka yang dianjurkan atau diafdolkan adalah ibunya. Kalau yang meninggal itu putrinya. Kalau yang meninggal ibunya adalah anak perempuan, Kemudian neneknya, baru kalau tidak ada keluarga yang terdekat dan muhrim dari pihak wanita, Nah, suaminya diperbolehkan memandikan istrinya, Jadi tidak ada larangan suami memandikan jenazah istrinya. Nah, ini juga dibantu oleh saudara-saudari yang lainnya yang terdekat dan muhrim. Nah, jika jenazahnya itu anak laki-laki yang belum akil balik, mungkin masih balita, boleh yang memandikan itu perempuan, Atau sebaliknya, jika jenazah itu anak perempuan yang belum akil balik, masih balita, masih bayi, boleh yang memandikan itu laki-laki. Jadi dibolehkan. Saya pun juga pernah memandikan bayi wanita yang baru lahir, jadi dibolehkan. Tapi kalau diutamakan, kalau memang anak laki-laki laki-laki, anak perempuan yang memandikan juga perempuan. Kalau ada, kalau tidak ada boleh sebaliknya. Nah, ini yang dianjurkan atau afdol yang memandikan jenazah. Kemudian sebelum memandikan jenazah perlu kita memahami tentang etika atau adab memandikan jenazah. Yang pertama adalah tempatnya nanti akan digunakan untuk memandikan jenazah itu harus bersih dan suci. Tidak boleh di dalam kamar mandi.
ya. Walaupun di kamar mandi untuk mandi, untuk menghilangkan hadas besar, hadas kecil, tidak boleh memandikan jenazah itu di dalam kamar mandi, karena kamar mandi bukan tempat yang bersih dan juga suci. Ya, baiknya di tempat bersih dan suci. Ya, saya soalnya ada pengalaman tetangga saya, wallahualam saya belum tahu dia pahamnya apa. Jadi tertutup memang memakai cadar, semuanya itu perempuan semua pakai cadar. Ketika ada salah satu teman rekannya meninggal di dalam rumah tersebut, akhirnya ternyata sudah dimandikan. Ditanya oleh istri saya, di mana dimandikannya? Di kamar mandi. Waduh, masya Allah ya. Jadi nggak terlalu etis kalau memandikan jenazah itu di dalam kamar mandi. Kemudian etika yang berikutnya menutupi. Jadi selama memandikan jenazah, auratnya tidak boleh terlihat, ya, baik itu muhrimnya, ya, maupun orang lain. Jadi harus betul-betul tertutup, ditutupi, ya, bagian auratnya. Kalau laki-laki ya dari mulai pusar sampai dengkul. Kalau perempuan seluruhnya upayakan ditutup, ya, dengan kain. Berikutnya, ketika memandikan jenazah tidak langsung di bawah langit, ya. Jadi kalau ketika memandikan, tempatnya itu di atasnya jangan bolong, ya. Kalau ataupun bolong langsung ditutup, entah itu pakai terpal, entah itu pakai kain, hijab atau yang lainnya. Jadi tidak secara langsung. Biasanya kalau di perumahan saya itu ketika memandikan jenazah rata-rata di teras di depan rumah, dan di teras rumah itu banyak yang belum tertutup, ya, teras rumahnya. Nah, maka kalau ada yang mengadakan di teras rumah, baiknya di atasnya harus dikasih penutup, ya, baik itu pakai terpal, pakai kain atau apapun, ya. Jadi tidak langsung, ya, di bawah di mahwalanya. Khawatir takut hujan, khawatir dari atas langit terjatuh sesuatu, ya, entah itu ada mungkin binatang, burung segala macam yang mengeluarkan kotoran, nanti malah kena, ya, jenazah yang sedang dimandikan, ya. Kemudian yang memandikan, ya, kalau memang tidak ada dari keluarganya, ya, dari amil, maka yang memandikan ini harus alim, ya, harus paham masalah fikih, berakal, berpercaya, ya. Jadi memang betul-betul yang memandikan jenazah itu bukanlah orang-orang yang suka mengumbar rahasia, mengumbar aurat, ya, mengumbar aib orang lain, ya. Jadi betul-betul terpercaya. Karena ketika kita mengurusi jenazah, bisa jadi kita akan menemukan hal-hal yang di luar nalar kita, di luar akal kita, bisa saja, bisa terjadi, ya. Dan saya ini berapa kali demikian. Dan mampu yang memandikan ini merahasiakan sekecil apapun aib jenazah itu sendiri, ya, tidak boleh disebarluaskan, diceritakan, ya, kepada orang lain, ya, harus ditutupi. Kemudian tidak dihadiri selain orang yang memandikan. Jadi gak boleh keroyokan di dalam memandikan jenazah. Jadi rame-rame, walaupun itu keluarganya sendiri, ya, nanti akan merepotkan orang yang memandikan. Jadi cukup yang memandikan itu paling banyak 4 orang lah, ya, 3 orang sudah cukup, ya. Yang lainnya keluarganya sudah, ya, di dalam rumah saja, tidak perlu menghadiri di dalam terlalu banyak, ya, nanti malah merepotkan orang yang memandikan, ya. Kemudian tidak membicarakan auratnya apabila ada cacat badannya, tubuhnya, ya, misalnya cacat tubuhnya atau ada hal-hal yang tiba-tiba muncul keluar, misalnya ada kotoran yang keluar dari mulutnya, dari telinganya, dari hidungnya dan sebagainya. Ini dijaga. Kemudian wajah upayakan menghadap kiblat kalau memungkinkan. Kalau memang tidak mungkin, tidak masalah. Kemudian lembut dalam setiap urusan, ya, ketika memandikan
ya menyiramkan air, menggosok-gosok ya dengan sabun atau dengan pewangi, maka dilakukan dengan lembut ya, tidak boleh dengan kasar ya, termasuk menyiram air dengan air ya. Bagi yang memandikan, usahakan lapisi tangan itu dengan kain, dengan sarung atau dengan sesuatu ya, jangan memandikan dengan tangan yang telanjang, jadi betul-betul pakai sarung tangan ya. Kemudian persiapan yang perlu kita lakukan ya, kita siapkan peralatan yang dibutuhkan untuk memandikan seperti keranda pemandian, hijab ya, penutup, baik itu penutup atas, penutup ya sekeliling kanan kiri ya. Kemudian siapkan bak air, gayung, sabun ya. Kalau memang ada daun bidara, lebih baik daun bidara kalau ada ya, karena itu yang sunnahnya. Cuman kalau daun bidara tidak ada, sulit untuk mendapatkan, bisa diganti dengan sabun. Kemudian sampo, sarung tangan bagi nanti yang memandikan, cotton bud nanti untuk bisa membersihkan beberapa lubang ya di tubuh mayat itu sendiri. Kemudian selain air kalau ada, kain penutup minimal 2 lembar, penutup untuk jenazah ini, satu untuk yang pas saat memandikan, satu lagi untuk gantinya ketika sudah memandikan, karena kan kain yang pertama sudah basah, maka nanti digantikan dengan kain yang masih kering dan bersih. Kemudian kapur barus ya, kalau memang ada ya, bisa ditambah dengan air mawar dan handuk. Nah ini disiapkan dulu, jangan sampai mau memandikan tapi peralatannya ya belum disiapkan, cuman hanya tempat pemandiannya doang ya, ternyata sabun ya, sampo ya, air mawar dan sebagainya tidak ada. Jadi semua harus betul-betul disiapkan ya. Kedua, memastikan air itu cukup ya. Kalau ataupun ingin diwadahi di dalam bak air, maka jangan sampai mubazir ya. Seringnya ketika saya memandikan jenazah itu ada 2 bak air yang besar, itu tidak terlalu banyak dipakai, akhirnya jadi mubazir. Jadi secukupnya saja di dalam bak air itu sendiri ya. Apalagi kalau sudah disiapkan selang air ya, lebih banyak digunakan di selang air saja. Kalau ataupun bak air nanti fungsinya untuk dicampur dengan kapur barus atau dengan air mawar ya. Nah, kemudian yang ketiga, ditunjuk tim yang akan memandikan. Idealnya satu tim itu 3-4 orang, paling banyak 5 orang, itu yang nanti akan memandikan ya. Kalaupun ditambah oleh keluarganya boleh, silakan, tapi jangan terlalu banyak untuk yang memandikan ya. Kemudian siapkan terlebih dahulu peralatan kain kafannya. Jadi sebelum jenazah itu dimandikan, kain kafan ini harus disiapkan dulu. Jangan langsung dimandikan ternyata kain kafannya belum disiapkan ya, akhirnya harus menunggu dulu ya, menunggu disiapkan kain kafan. Jadi siapkan dulu kain kafannya, baru kalau kain kafannya sudah disiapkan ya, sudah diukur ya, kemudian sudah di setting ya, baru dimandikan jenazah itu ya. Nah kain kafannya perlu disiapkan, kain kafan kapas ya, minyak wangi, upayakan kalau bisa jangan yang mengandung alkohol, kayu cendana, kapur barus yang halus ini yang sudah ditumbuk ya, kemudian tikar dan gunting. Nah, baru yang kelima, menentukan tempat mengkafani mayit ya. Usahakan tempat mengkafani ini di dalam rumah ya, jangan di luar rumah, dan upayakan ditutup ya. Jadi jangan terlalu banyak orang yang melihatnya ya, atau mengurumuninya. Baik Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, ini hanya contoh tempat pemandian jenazah. Memang ada beberapa macam yang modelnya tempat pemandian jenazah ya.
Kemudian upayakan, wallahualam kalau di DKM sini sudah ada belum penutup area pemandian. Jadi ini knockdown ya. Jadi gak repot-repot. Kalau memandikan di luar rumah juga enak gitu kan. Sama seperti kita pasang tenda, cuman hanya pendek saja. Nah, jadi kalau memang bisa diadakan ini, misalnya pengurus DKM atau pengurus RT RW, kalau masalah jenazah untuk penutup area pemandian. Nah ini tinggal ditutup ya jadi hotelnya bisa ditutup. Ya, atas sudah tertutup, kanan kiri depan belakang sudah tertutup. Nah, ini langkah baiknya dibuat seperti ini. Ya, oke. Ini beberapa perlengkapan pemandiannya ya, ada sarung tangan, ada cotton bud, ya, ada tisu, ada gunting, ada sabun, ada sampo, ada masker, ya. Kemudian ada juga minyak wangi. Nah, yang perlu diperhatikan oleh yang memandikan jenazah selain menggunakan sarung tangan, perlu juga menggunakan masker, menggunakan celemek, menggunakan sepatu boot. Ya, baiknya demikian. Nah, kalau kondisi masa pandemi seperti ini, baiknya pakai APD. Ya, sampai sekarang pun ketika saya memandikan jenazah saya pakai APD. Ya, karena kondisi sekarang masih masa pandemi. Jadi pakai APD. Seluruhnya kita tertutup rapat, gitu ya. Jadi jangan sembarangan juga. Ya, walaupun itu keluarga kita sendiri, ya saudara kita sendiri atau tetangga, kita tidak tahu ya ketika dia wafat meninggal dunia itu kondisinya seperti apa. Alangkah baiknya kita menjaga, ya, kita pakai pelindung diri, pakai APD. Tapi kalau kondisi normal, cukup kita pakai sarung tangan, pakai masker, ya pakai celemek dan pakai sepatu boot. Nah, berarti oleh pengurus DKM harus disiapkan ini untuk yang memandikan. Syukur-syukur APD-nya tidak harus yang sekali pakai. Ya, sekali pakai silakan, tapi kalau yang bisa dipakai ulang-ulang lebih baik. Ya, jadi nggak mubazir, dibuang-buang terus, gitu ya. Tinggal dicuci, direndam aja, direndam air sabun. Ya. Nah, alangkah baiknya juga saran saya pengurus DKM atau nanti pengurus jenazah menyediakan ini nih, kru ini ya untuk mengangkut jenazah. Jadi ketika mengangkut jenazah dari dalam rumah ke pemandian, sebaliknya pemandian ke dalam rumah untuk dikafankan, baiknya pakai kruk ya, apa sih namanya? Tandu, pakai tandu. Karena biasanya kalau nggak ada tandu ini repot, terutama yang jenazahnya ini badannya besar, ya, badannya besar, badannya gemuk, masya Allah itu kadang kesulitan untuk yang memanggulnya, gitu kan. Tapi kalau pakai tandu, ya, cuman hanya 2 orang berapapun, ya berat orang itu cukup dengan 2 orang aja, gitu kan. Ya, apalagi kalau masukin dalam rumah kan repot ya, susah ya, harus ada yang megang kanan, kiri, depan, belakang gitu kan. Tapi kalau pakai tenda cukup hanya depan belakang saja, gitu ya. Ini untuk memudahkan. Baik, itu beberapa perlengkapannya. Kemudian bagaimana cara memandikan jenazah ini, Bapak-bapak sekalian? Yang pertama, kita pastikan bahwa jenazah itu bersih dari segala macam kotoran atau bekas-bekas seperti misalnya cat ya, atau plesteran dan sebagainya. Jadi kalau ada bekas plester yang bekas diinfus, dibersihkan pakai baby oil, pakai minyak kelapa dan sebagainya, ya. Kemudian bersihkan kotoran lain, ya, dengan sabun, dengan air sabun, ya. Nah, ini yang perlu adalah nanti diistinjakan dulu, ya, diistinjakan
ya dicebokin dulu jenazah itu sendiri, ya. Ya, distinjakan, diceboki oleh mungkin salah satu keluarganya, ya, sampai betul-betul bersih, tidak ada kotoran, tidak ada najis di kuburnya atau di duburnya, ya, dipastikan, ya. Tapi kalau misalnya pernah terjadi, ya, ketika sudah dibersihkan berulang-ulang kali terus malah keluar, gak berhenti kotorannya, ya. Ulang kita nggak tahu juga kenapa, ya. Saya beberapa kali demikian, jadi kotorannya keluar terus, ini nggak berhenti sampai berkali-kali, bukan hanya 3 kali, lebih dari 3 kali, bahkan 10 kali, sampai kain kapas itu sudah banyak kotorannya, tapi terus kotorannya mengalir. Nah, kayak kalau memang itu terus terjadi dan tidak bisa dielakkan, maka ya bagian duburnya kita sumpal dengan kapas, ya, mau tidak mau, karena keluar terus, gitu ya. Atau keluar darah, ya, dari mulutnya, dari hidungnya, dari telinganya, entah atau dari matanya. Kalau ini terus keluar darahnya, itu saya ada sumpal aja, ya, bagian lubangnya, biar darah itu tidak terlalu banyak keluar, gitu ya. Jadi kalau ada bekas-bekas darah, keluar darah, maka dibersihkan bekas darah itu sendiri, ya. Kemudian bekas kotoran mata, baiknya kalau beberapa lubang jenazah itu pakai cotton bud, ya, bersihkan dengan cotton bud, bagian mata, hidung, telinga, mulut, ya, itu dibersihkan, ya. Kalaupun tidak ada cotton bud, bisa dengan kain, kemudian dicampuri dengan air sabun, ya. Jadi betul-betul bersih seluruh lubang yang ada di anggota tubuh jenazah itu sendiri, ya. Kemudian setelah semuanya bersih, ya, seluruh tubuh jenazah itu dari kotoran, dari hal-hal yang menghalangi air sampai ke kulit, maka kemudian diwudukan, ya, diwudukan terlebih dahulu seperti wudunya sholat. Kecuali yang tidak diwudukan normal adalah ketika, ya, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, ya. Jadi jangan sampai ketika lagi pas memasukkan ke air hidung dimasukin air itu ke mulut jenazah, nggak boleh, ya. Cukup hanya isyarat aja, dipegang mulutnya saja, ya, diusap saja, termasuk hidungnya. Kalau kita kan biasa ketika wudhu, ya, berkumur-kumur dengan istinsyak memasukkan air ke hidung. Nah, ketika mewudukan jenazah nggak boleh dimasukkan airnya ke dalam mulutnya atau ke dalam hidungnya, ya. Nanti masuk airnya ke dalam hidung atau melalui mulut, tidak boleh, ya. Jadi hanya diusap-usap saja. Nah, kemudian setelah mewudukan, baru kita memulai memandikan jenazah dengan diawali membaca niat. Untuk jenazah laki-laki niatnya nawaitul ghusla li hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Saya niat memandikan mayat atau jenazah ini, jenazah laki-laki, lillahi ta'ala, karena Allah. Kalau jenazahnya perempuan, kalau bapak-bapak misalnya ingin memandikan perempuan, entah itu istrinya atau mungkin anak perempuannya, bacanya nawaitul ghusla li hadzal mayyitati lillahi ta'ala. Saya niat memandikan jenazah, ya, atau mayit perempuan ini karena Allah Ta'ala. Nah, membaca niat itu disertai dengan, ya, jadi menyiram bagian kepalanya, ya. Jadi jangan niat baru dibasuhkan kepalanya. Jadi dibarengi, namanya niatnya itu qasdu syai' wa muqtaronan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu dan dibarengi dengan amalnya, dengan perbuatannya, ya. Niat memandikan jenazah dibarengi ketika membasuh kepala. Ketika membasuh kepala, disitulah membaca niat. Boleh nggak niatnya pakai bahasa Indonesia? Boleh saja, boleh, silakan, ya. Kalau misalnya bahasa Arabnya tidak hafal, ya. Nah, setelah
niat dengan dibarengi membasuh kepala, maka ratakan air itu ke seluruh tubuh, ya, dengan mengikuti sunnahnya mencuci dengan daun bidara. Jadi bagusnya jenazah itu dicuci atau dibaluri dengan daun bidara. Kalau tidak ada dengan sabun. Nah, dimulai sunnahnya itu dari anggota sebelah kanan, ya, atau dari atas terlebih dahulu. Ya kan jenazah ditaruhkan, ya, terlentang dulu, ya. Maka diawali dari atas, kemudian bagian kanan, ya, pundak kanan, kemudian tangan kanan, kemudian badan sebelah kanan, kaki sebelah kanan, ya. Masing-masing dibasuh 3 kali. Baru setelah 3 kali kanan, baru yang sebelah kiri, ya. Sebelah kiri dari mulai pundak, tangan kiri, kemudian badan kiri sampai kaki kiri. Nah, kalau itu sudah dilakukan dibasuh 3 kali, ya, kalau ingin meratakan lagi silahkan sambil, ya, disabuni, ya, kepalanya dikasih sampo, ya, rambutnya, ya, dan juga bagian-bagian yang lipatan-lipatan kulit itu betul-betul harus betul-betul mengenai air sampai, ya. Nah, ini yang kalau yang badannya besar, badannya gemuk, nah ini yang kadang lipatan-lipatannya itu harus betul-betul digosok-gosok, ya. Ya, biasanya bagian ketiak, bagian perut, ya, bagian selangkangan, ya, bagian paha dan sebagainya betul-betul kena dengan air. Nah, kalau bagian atas ini sudah dibasuh dengan air, sudah juga diberikan sabun atau daun bidara, dan sudah dibilas juga, maka setelah itu miringkan ke arah kiri. Kemudian juga dibasuh lagi, mungkin dengan sabun juga, ya, bagian kirinya dari atas kepala, ya, dari bagian belakang sampai badan sampai ke kaki. Nah, sambil juga disiram. Setelah sudah dimiringkan ke kiri, kemudian dimiringkan ke kanan, ya, dimiringkan ke kanan, semua juga dibasuh, ya, dari kepala sampai badan sampai kaki, bisa dengan sertai dengan daun bidara dengan sabun. Nah, kemudian setelah itu sudah semuanya, untuk menyempurnakan yang jenazah itu dimandikan, bisa disiram atau dibasuh dengan air bersih 2 kali, atau mungkin 1 kali air bersih, 1 kali dengan air yang dicampur dengan kapur barus atau air mawar, ya, biar wangi, ya. Nah, itu. Nah, boleh lebih dari 3 kali boleh diperlukan, tapi dengan jumlah bilangan ganjil. Jadi kita menyiramnya, ya, kemudian membasuhnya itu usahakan kalau bisa bilangan ganjil, bisa 3, 5, 7, 9 dan sebagainya. Selesai sudah memandikan jenazah, jangan lupa diwudukan kembali. Kenapa diwudukan kembali? Bisa jadi ketika memandikan, yang memandikan itu memegang kemaluan jenazah. Soalnya ada pendapat ketika jenazah itu dipegang kemaluannya, takutnya sudah batal, gitu, ya. Walaupun ada pendapat juga batal, gitu kan, karena bukan yang megang diri sendiri, gitu, ya. Kalau Imam Syafi'i kan gitu, kalau memegang alat kemaluan itu membatalkan wudu tanpa hijab, ya, tanpa penghalang. Itu memegang kemaluan depan belakang, maka batal wudunya. Tapi lebih afdolnya, lebih baik diwudukan kembali, ya, seperti secara sempurna, kecuali tidak menggumurkan dan memasukkan kain ke hidung. Setelah itu dihandukkan sampai kering. Setelah dihandukkan, kain yang basah itu diganti dengan kain yang kering, ya, itu. Jadi kalau secara simpelnya, Bapak-bapak rahimakumullah, memandikan itu cuma 5 hal. Pertama, membersihkan kotoran, mewudukan, memandikan, mewudukan kembali, baru dikeringkan dengan
handuk. Ya, sebenarnya 5 hal ini dilakukan sudah sempurna memandikan jenazah. Ya, sama lah seperti kita mandi, ya kita mandi sendiri ya, mandi wajib. Maka seperti itulah jenazah, ya. Cuman yang kita mandikan mungkin adalah ya orang lain bukan kita, ya, atau jenazah. Baik, itu 5 hal. Nah, ada tambahan dalam memandikan jenazah. Nah, untuk masalah rukun memandikan jenazah ini hanya 3 ya. Jadi pertama niat, membaca basmalah, baru yang ketiga meratakan air ke seluruh tubuh jenazah. Kalau ataupun misalnya tidak ada sabun, tidak ada bidara, tidak ada sampo, hanya disiram saja, airnya rata ke seluruh tubuh, udah cukup, ya. Cuman kan kurang afdol kalau jenazah itu hanya dimandikan saja, disiram air. Ya perlu dikasih daun bidara, sabun, sampo dan sebagainya supaya wangi. Ya, tapi 3 hal ini saja sudah sah. Kalau sudah memenuhi 3 rukun ini, niat, membaca basmalah, meratakan air ke seluruh tubuh, itu sudah sempurna memandikan jenazah. Ya. Nah, bagi seorang muslim yang meninggalnya karena syahid, maka tidak wajib dimandikan. Ya, yang berjuang di jalan Allah, berperang, ya, bercucuran darah, maka tidak perlu dimandikan, bahkan dikuburkan bersama dengan pakaiannya. Ya, yang masih berlumuran darah langsung dimakamkan, dikuburkan. Ya, kalau mau ya perlu hanya ditambahin kain kafan saja, ya, membungkusnya. Ya, maka tidak perlu dimandikan. Termasuk juga ya fatwa para ulama baik di dunia maupun di Indonesia, ya, bagi yang meninggal karena kena COVID-19, maka nggak perlu dimandikan, cukup ditayamumkan. Ya, begitu juga Bapak hadirin rahimakumullah, kalau memang jenazah itu badannya kondisinya hancur, mungkin karena kecelakaan, ya, atau tubuhnya terpisah, ya, tangannya terpisah, kakinya terpisah, ini nggak perlu dimandikan. Ya, badannya hancur, kalau dimandikan tambah hancur nanti, tambah bonyok, jadi nggak perlu. Ya, saya juga pernah memandikan, ya, di atasnya, tubuh atasnya biasa saja sih, nggak apa-apa. Cuma pas ketika saya balik badannya ya hancur, bonyok. Ya, pas saya untuk bersihkan belakangnya karena ada kasa, ada bekas kapas segala macam. Saya cabut tadinya beberapa kasa-kasanya menempel di belakang pundaknya. Nah, itu ternyata ngikut tuh kulitnya, dagingnya, waduh, udah bonyok semua. Mungkin karena kelamaan ya, udah tahu deh, mungkin penyakit gula segala macamnya. Jadi belakangnya bonyok. Kalau saya mandikan, saya basuh, tambah hancur, tambah bonyok. Ya, saya izin ke keluarganya, saya tidak mandikan bagian belakangnya, hanya depannya saja saya mandikan. Ya, karena belakangnya sudah bonyok. Ya, atau beberapa ketika itu saya memandikan itu ada seorang orang meninggal karena jatuh, ya, kesetrum, jatuh dari atas, kepalanya pecah, ya, kayak belah durian gitu, darah gitu, ya. Ya udah, bagian kepalanya saya tidak mandikan, saya nggak basuh, karena kalau saya basuh, saya mandikan, airnya terus mengalir, gitu kan. Ya, cukup saya mandikan bagian badan saja sampai ke bawah. Saya guna kepalanya kita bungkus dengan plastik, ya, kita bungkus dengan plastik biar darahnya tidak mengocor dan kena kain kafan. Dan ketika kita memandikan jenazah itu banyak nanti kita temukan, jadi banyak yang nggak normal juga, ya. Jadi ini kita pun harus siap, kita harus tahu apa yang harus dilakukan ketika menemukan jenazah yang tidak kondisi normal, ya. Ya, nah rukhsah juga ini, jadi ditayamumkan, tidak ada air, kondisinya hancur, jadi cukup ditayamumkan. Atau tidak ada orang yang berjenis kelamin sama, ya, yang meninggal perempuan, tapi yang memandikan perempuan kagak ada.
Ada laki-laki maka tidak boleh dimandikan, tapi hanya cukup ditayamumi saja oleh yang memandikan itu. Ya, karena nggak ada, atau yang meninggal laki-laki, yang memandikan laki-laki nggak ada perempuan, mungkin perempuan semua. Ya maka cukup ditayamumkan, tidak perlu dimandikan. Baik, Bapak hadirin rahimakumullah, itu yang pertama memandikan jenazah. Berikutnya setelah memandikan jenazah, kemudian kita kafankan. Nah, kafan yang baik atau yang disukai itu adalah oleh Allah dan Rasulnya adalah berasal dari harta si mayit langsung, ya. Jadi hartanya diambil dari mayit dan itu digunakan untuk membeli kain kafan. Itu yang lebih afdolnya, yang lebih utamanya. Kemudian yang masih baik, yang masih bagus, yang baik, ya baik itu gak harus yang baru ya, pokoknya masih bagus lah ya. Ya. Kemudian bersih, kemudian menutupi seluruh tubuh, ya kain kafannya. Kemudian afdolnya warna putih. Boleh nggak selain warna putih? Boleh. Ya, misalnya nggak ada warna putih, adanya kain jari misalnya, atau kain yang bermotif kayak batik, boleh aja, nggak apa-apa. Warna hijau boleh, warna hitam boleh. Ya, tapi afdolnya warna putih karena umumnya warna putih. Tapi kalau nggak ada kain warna putih, pakai warna apa aja boleh, silakan, nggak apa-apa, gitu. Ya, jadi kalau nggak hitam bukan putih, warna apa saja nggak masalah. Cuman kan bingung kita kalau misalnya ada jenazah dibungkus kain kafan pakai kain batik, kan repot itu ya. Kemudian diberi cendana minyak wangi di bagian muka dan di tempat sujud jenazah. Ya, kemudian untuk kain kafannya, kalau laki-laki ini 3 lapis, kalau perempuan ini sampai 5 lapis. Ya, jadi kalau bisa ganjil, laki-laki 3, perempuan 5. Ya. Nah, berbeda dengan orang yang meninggal dunia dalam kondisi ihram, ya, yang melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Ketika lagi melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah, tiba-tiba meninggal dunia sedang memakai pakaian ihram, maka yang dipakaikan adalah pakaian ihramnya, ya. Boleh ditambahi dengan 2 helai kain lagi, boleh, karena kain ihramnya sudah menutupi mungkin badannya, ya, maka tutupi lagi biar sempurna 2 helai kain yang lain. Dan ini gak boleh berjahit dan jangan dikasih minyak wangi bagi orang yang meninggal dunia dalam kondisi ihram, ya. Kemudian bagi laki-laki bagian kepala tidak ditutup, dibuka, gak dipocongin, ya, yang ihram. Jadi kepalanya gak boleh ditutup, gak boleh dipocongin, ya. Itu bagi yang ihram. Nah, ini beberapa perlengkapan jenazah, ya. Kain kafannya, kaku barus, kemudian kapas, ya, ini juga ada bisa daun cendana, ya, kemudian dengan tikar. Nah, cara mengkafani jenazah, yang pertama mayat ini diukur dulu, Pak. Mungkin pakai tali boleh, pakai ukuran boleh, ya, untuk mengetahui kebutuhan kain kafannya panjangnya segimana. Ya, kemudian ketika diukur, dilebihkan di bagian kepala dan juga kaki 2 jengkal. Untuk apa? Untuk mengikat pocongnya itu. Jangan ngepres. Nanti kalau ngepres ukurannya dari kepala sampai kaki, bingung, susah nanti untuk mengikat pocongnya. Jadi dilebihkan 2 jengkal atas dan bawah, ya. Untuk mayat laki-laki sediakan 1 helai saja untuk sarung, sepanjang ukuran sarung. Dibuat sarung, Pak, ya, dibuat sarung, digunting kayak sarung gini aja, ya. Kemudian kalau wanita ditambah dengan 1 helai untuk kerudungnya dan juga untuk baju kurung, ya. Nah, kemudian untuk tali pocong itu siapkan sampai 8 ikatan, dipotong sampai 8. 3 itu buat ditaruh di bawah tikar, ya. Kemudian 5 itu di bawah kain kafan, ya. Jadi kan sebelum kain kafan diletakkan dulu,
tali pengikat, 3 di bawah tikar. Setelah tikar diletakkan, kemudian letakkan lagi 5 helai tali untuk mengikat kain kafan, baru kain kafan. Ya, jangan kelupaan ya. Ada yang pernah kelupaan gitu ya, taruh aja letakin kain kafannya, ya talinya belum ditaruh, bingung ngikatnya kan gitu. Ya sementara jenazah udah ditaruh, ya repot nanti. Nah semuanya ini tali, kemudian sarung maupun baju kurung buat perempuan atau kerudung itu diambil semuanya dari kain kafannya. Ya, kemudian siapkan juga kapas untuk apa? Nutupi bagian kubul dan dubur, kemaluannya depan dan belakang. Ya, kalau bisa diikat dengan tali dari kain kafannya. Ya, kalau bisa, kalau tidak nggak apa-apa. Ya, nah minimal kapas menutupi kubul dan duburnya. Tapi kalau juga mau ditutupi semuanya kain kafannya dengan kapas seluruh tubuhnya boleh saja, nggak apa-apa. Ya, apalagi kalau kapasnya cukup banyak tersedia. Ya. Baik, kemudian caranya Bapak hadirin Allah menyediakan kapas untuk menutup bagian persendian. Jadi kapas ini untuk menutupi persendiannya, kemudian muka, kemudian bagian yang luka kalau ada yang luka. Siapkan kapur barus juga untuk menutupi kubul, dubur, dan cendana, kemudian nanti ditaburkan di atas kain kafan, ya, atau minyak wangi, ya. Ya. Mengatur kain kafan di atas dipan atau tikar, ya. Jadi teknisnya itu talinya taruh dulu 3 helai, kemudian ditaruh tikar, kemudian taruh lagi 5 helai tali, baru kain kafan, ya. Kain kafannya karena laki-laki 3 helai. Ya, kalau panjang, kalau lebarnya bisa menutupi tubuh si mayit, boleh 3 lembar itu sejajar, ya, di 1, 2, 3. Tetapi kalau memang lebarnya tidak mencukupi badan, maka bisa dikasih tengah, kemudian dikasih di pinggir lagi, ya, biar bisa menutupi tubuhnya. Sebenarnya kalau nggak praktek repot sih, bingung. Ya, enakan praktek gitu kan. Ya, biar ada bayangan. Kalau hanya teori bingung juga, ya. Oke, jadi kemudian baru sebelum diletakkan jenazah, mungkin kain kafannya dikasih tadi ya, dikasih minyak wangi atau kapur cendana, ya, pakai cendana atau kapur barus yang sudah dihaluskan. Ya, kemudian baru diletakkan jenazah. Nah, jenazah tinggal bagian mukanya ditutup dengan kapas, kubulnya juga diberikan kain kapas. Ya, kalau mau ingin semuanya juga silakan. Baru dibungkus dengan kain kafan. Ya. Nah, bagusnya nanti rambutnya itu disisir ya sebelum ditutup kepalanya. Untuk wanita mungkin kepang ya, dijalin 3 atau ditekuk. Nah, jadi urutannya meletakkan kafan itu tali pengikat, 3 helai kain panjang, kemudian sarung, baju kurung, ya, kemudian kapas, ditaburin di kapur barus, cendana dan minyak wangi. Nah, teknisnya ini jadi tali pengikatnya 3, bisa 3 di atas, boleh 3, boleh 5, boleh 7, ya, untuk mengikat kain kafan jenazah. 3 juga boleh, tapi kalau pengen 5 lebih baik, ya. Kalau saya seringnya 5, jarang yang 3. Nah, kain kafan juga ini 3 lapis ya, atau 5 lapis kalau perempuan. Kalau laki-laki 3 sejajar seperti ini, ya. Nah, letakkan jenazah di atas kain kafan, ya. Ya. Kemudian ini baru dilipatkan. Nah, untuk melipatkan kanan dulu apa kiri dulu terserah. Mau kanan dulu ke kiri boleh, ke kiri ke kanan boleh. Jadi nggak ada sesuatu yang harus ke kanan dulu, ke kiri dulu. Mau kiri dulu boleh, kanan boleh, ya. Jadi mau lipat kemana pun nggak apa-apa, ya.
baru nanti diikatkan di simpulnya yang hidup ya, jangan yang mati. Dan untuk mengikatnya ini harus di sebelah sini nih, sebelah kanan, sebelah kiri jenazah, jangan di sebelah kanan ya. Kalau sebelah kanan nanti pas lagi taruh di kubur, nanti posisi simpulnya ada di bawah ya, repot nanti untuk membukanya. Jadi harus di sebelah kiri jenazah ya talinya ya, biar mudah untuk membukanya ya. Kasih wangi-wangian ya, kecuali tadi mayit yang mati dalam keadaan ihram. Baik, itu untuk mengkafankan. Memang lebih praktisnya enaknya Pak praktek gitu kan, karena kalau nggak praktek kita masih awam lah ya, bingung. Biar lanjut ke sholat. Insyaallah saya yakin bapak-bapak sudah paham untuk sholat. Ya, sholat jenazah itu rukunnya niat, berdiri ya jika mampu ya, kalau nggak mampu duduk juga boleh. Kemudian melakukan 4 kali takbir. Takbir yang pertama baca Al-Fatihah, takbir kedua baca sholawat, takbir ketiga baca doa untuk mayit dan orang mukmin, termasuk takbir ketiga juga doa, baru salat ya. Nah, ini niatnya usolli ala hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Kalau yang laki-laki, kalau perempuan hadzihil mayyitati ya niatnya. Nah, ini bacaannya baca pertama Al-Fatihah, yang kedua baca sholawat, minimal baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu minimal. Atau boleh yang panjang juga ditambahin sholawat Ibrahimiyah ya, wa ala ali Ibrahim ya, itu artinya sholawat Ibrahim. Kemudian doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu, minimal itu. Kalau yang perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Untuk takbir yang keempat baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tafina ba'dahu. Kalau perempuan Allahumma la tahrimna ajraha wa la tafina ba'daha, baru salat. Nah, untuk meletakkan jenazah ketika sholat ini arah kiblat. Ini kiblatnya ya, kiblat. Kalau mayat wanita, ini yang mayat wanita, maka imam itu harus berada di tengah perutnya, posisinya. Termasuk juga kalau mayat laki, mayat anak-anak. Kalau mayat laki-laki yang sudah dewasa, maka imam posisinya berada di dekat kepala atau leher ya, jangan kebalik. Ya, itu nama yang bagi yang imamin. Lihat dulu mayatnya laki-laki apa perempuan. Kalau yang mayat laki-laki maka imam posisinya berada di dekat kepalanya, di lehernya. Kalau yang mayat perempuan berada di perutnya. Ya, seperti itu. Nah, untuk makmum usahakan membuat minimal 3 saf ya. Berapapun jumlahnya bikin 3 saf. Ya. Nah, ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam sholat jenazah. Jika jenazah anak dan perempuan, maka jenazah lebih didekatkan ke imam, jadi dekat imam. Kemudian sunnah menjadi 3 saf. Kalau jenazah janin di bawah 4 bulan cukup dibungkus dan dikubur saja, nggak perlu dimandikan atau disolatkan. Namun kalau jenazah ya janin itu lebih dari 4 bulan walaupun meninggalnya di dalam perut, maka tetap lengkap ya, dimandikan, dikait kafankan dan disolatkan dan dikuburkan. Nah, bagi yang masbuk ketika sholat jenazah, maka mengikuti bacaan yang didapat saja tanpa perlu disusun ya. Jadi kalau misalnya baru ketika datang dapat ya takbir yang ketiga atau takbir yang keempat, sudah salam langsung, salam walaupun cuma 1 kali takbir, nggak perlu ditambahin ya karena kurangnya ya, nggak perlu ya, karena ini lain, bukan sholat fardu gitu ya. Kalau sholat fardu dilengkapi, kalau sholat jenazah nggak perlu yang masbuk itu ditambahin lagi, disusul ya. Nah, untuk waktu yang dilarang dalam sholat jenazah kecuali darurat ya, ketika terbit matahari baru
terbit, kemudian matahari tepat di kepala, ya, dan ketika matahari tenggelam. Nah, ini yang dilarang. Tapi kalau kondisi darurat, nah harus segera, ya tidak masalah. Nah, dalam menguburkan mayit maka disegerakan ke pemakaman, jangan ditunda-tunda. Kemudian iringi dengan berjalan di sekelilingnya, ya, dekat badannya dan juga diam, jangan ngobrol, ya. Dan upayakan wanita nggak perlu mengiringi, nggak perlu ikut ke makam, ya, cukup laki-laki saja. Ya, kenapa? Karena khawatir kalau wanita yang mengiringi sampai ke kuburan, terutama kalau nanti keluarganya, anaknya atau istrinya, biasanya udah tidak terkendali emosinya. Ya, lebih baik di rumah saja yang perempuan itu, nggak usah ngiringin. Kemudian ketika di makam itu jangan duduk sehingga jenazah itu sudah diletakkan di dalam kuburan, di dalam makam, ya. Jadi yang mengiringi ini kita nih jangan duduk dulu, ya, tetap berdiri sampai jenazah itu diletakkan. Kalau diletakkan silakan boleh duduk. Ini sunnah, ya, bukan wajib, ya. Kalau kita melihat jenazah non muslim, ya, bukan orang Islam, kemudian lewat di depan kita, maka cukup kita berdiri saja, ya, sampai jenazah itu lewat, ya, atau diletakkan. Nah, cara meletakkan jenazah itu, jenazah dimasukkan dari arah kakinya, dari turunnya dari kaki dulu, bukan berbarengan. Seringnya suka berbarengan tuh, langsung jenazah langsung ditaruh di karena taruh di samping, akhirnya pas dimasukkan ke dalam liang kubur itu berbarengan badannya. Padahal harusnya kaki dulu, ya. Kaki, kemudian nanti diletakkan di atas lambung kanan dan wajah menghadap ke kiblat. Buka semua ikatan kain kafan, membuka wajah dan tempelkan pipi itu ke kanan ke tanah, ya. Kemudian tiang lahatnya ditutup, ya. Kemudian menutup dengan tanah, didoakan mayit, baru dirapikan tanah di atas kuburan, boleh setinggi sejengkal. Kemudian kasih tanda, ya, atau batu nisan, ya. Yang menguburkan semua laki-laki, ya. Keluarga yang berhak adalah yang turun ke liang kubur baiknya. Baik, itu bapak-bapak hadirin, tambahan ini kalau liang lahat, jadi liang itu modelnya ada dua. Jadi ada yang liang lahatnya berada di tengah-tengah, ada yang di pinggir. Kalau kita sering di pinggir sini nih, ya, galian liang lahatnya. Ada yang di tengah, ya. Kalau yang di pinggir itu lahat, ya, pinggir, ya. Kalau yang di tengah itu saqaf, ya. Kalau orang-orang Arab itu di tengah, ya, bukan di pinggir. Kalau kita sering di pinggir, ya. Kalau orang di timur tengah sana rata-rata di tengah, gitu, ya. Yang lahatnya. Ini ukuran makam, ya, kuburannya. Baik, itu saja dulu bapak-bapak hadirin rahimakumullah terkait tentang pengurusan jenazah. Ya, insyaallah kalau mungkin nanti ada kesempatan, ada waktu, mungkin juga bisa direncanakan oleh pengurus DKM kalau memang nanti ada prakteknya, ya, praktek untuk pengurusan jenazah dan ingin membuat tim, ya, lebih baik demikian. Ya, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Yang baik yang benar yang saya sampaikan datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada yang salah yang kurang tentunya kehilafan dan kehidupan saya, dan saya istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqul qaul hadza wa astaghfirullahi wa lakum ihdinas siratal mustaqim wa ma minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada pertanyaan dari bapak-bapak sebelum kita tutup. Nah, saya mau tanya, kalau ada pertanyaan pertama yaitu untuk mayat, misalnya dia itu menempel di kasur, itu gimana, ya? Apakah dicopot dulu atau gimana? Ya, kalau jenazah ada
sesuatu yang tidak dibawa sejak lahir atau memang bawaan ya, seperti gigi palsu atau mungkin gigi emas, atau ada kalau perempuan itu susu ya, implan ya. Nah, kalau memang memungkinkan bisa dicabut, dicopot ya gigi palsunya, gigi emasnya kalau memungkinkan, atau implan atau susu ya. Makanya upayakan jangan sampai lah pakai kayak susuk ya, implan. Kalau bisa si perempuan sebelum ini ya ini dicabut. Nah, tapi kalau tidak memungkinkan, kalau misalnya gigi palsunya udah nempel banget, dicabut malah nanti melukai jenazah, dicabut tiba-tiba berdarah gitu ya, atau mungkin luka atau sebagainya, dan sulit untuk dicabut, ya maka tidak apa-apa. Kalau kondisinya memang untuk sangat sulit sekali untuk dilepas ya atau dicopot ya. Saya suka nanya ke keluarganya, ini ada nggak yang di tubuhnya ini menempel yang bukan bawaan sejak lahir gitu ya, gigi palsu kah, implan kah atau apa? Kalau bisa diambil, dicopot, segera dicopot, diambil. Tapi ambilnya dengan baik ya, dengan lunak, dengan halus, jangan dipaksa ya. Khawatir nanti berdarah atau mungkin luka seperti itu. Ya, wallah. Mungkin ada pertanyaan tambahan atau apa? Oke. Iya, mengazankan dan mengqomatkan ketika di makam Pak ya, ketika di pas udah ditaruh di liang lahat. Kalau secara fikihnya, ilmu fikih dan sunnah Rasulullah tidak ada mengazankan dan mengiqomatkan jenazah. Ini adalah sebuah al-adah, kebiasaan orang-orang Melayu, orang Indonesia, orang Malaysia ya, gitu ya, yang mengazankan. Mereka beralasan mengkiaskan orang yang lahirkan ketika bayi lahir itu diazankan dan diqomatkan. Nah, ketika pas meninggal pun juga akhirnya dikiaskan demikian. Nah, tapi ini kembali kepada al-adah, bukan wajib Pak ya. Al-adah hanya kebiasaan. Kalau ada urutan secara ilmu fikih, secara syariatnya nggak ada mengazankan dan mengiqomatkan ya. Jadi pun kalau misalnya nggak ada yang mengazankan mengiqomatkan, jangan disalahkan, karena memang nggak ada syariatnya tuntunannya untuk mengazankan mengiqomatkan. Ya kalau mau yang azannya monggo silakan saja, itu kebiasaan karena tadi mengkiaskan bayi yang baru lahir. Ya walaupun kita kalau kita berpikir ya, azan itu kan fungsinya untuk memanggil sholat, sementara kan jenazah tidak lagi wajib untuk sholat karena udah meninggal. Tapi kalau saya sih silahkan, monggo yang mau mengazan qomatkan jenazahnya silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Tapi itu tidak disyariatkan. Itu bawa kembali kepada al-adah, kebiasaan, adat ya, adat orang Indonesia. Ya kalau bapak-bapak kalau misalnya sana ke Timur Tengah, ke Arab Saudi, nggak dikomatin, nggak diazanin, langsung dikuburin. Cuman udah dikuburin, doain saja, sudah langsung pergi. Dia juga nggak ditalkinin juga. Nah, termasuk ditalkin ya Pak ya, karena juga setelah diazan qomat, pas kemudian sudah dikuburkan, kan ada yang ditalkin ya sebelum baca yasin tuh, sebelum tahlil. Nah itu juga ada ya, al-adahnya juga ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Di saat pemakaman itu kan talinya kan diikat. Apakah begitu pas dikubur itu ada kewajiban untuk dilepasnya di kepala dan kaki? Ya, memang keterangan di dalam hadis itu ada untuk melepaskan tali pengikat. Tapi ini tidak wajib. Tidak wajib. Kalau itu pun juga tidak dilepas juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan kita termakan dengan tahayul ya.
omongan-omongan orang tua dulu tuh kalau nggak dilepas nanti gentayangan, pocongnya nanti datengin rumah minta dilepas, kagak ada itu. Ya, dulu kan saya dapat cerita begitu, ini ada pocong datang ke rumah keluarganya gitu kan, atau berkeliaran gitu kan, katanya minta tali pocongnya minta dibuka gitu kan, karena lupa dibuka, kagak ada. Ya, itu mata hayul aja gitu cerita orang dulu. Gak dilepas juga nggak apa-apa Pak, karena ini nggak wajib ya, sunnah saja. Baiknya memang dilepas ya. Ya, kalaupun nggak dilepas juga nggak apa-apa ya, nikah gitu ya. Jadi nggak sebuah keharusan. Insya Allah Pak, gak usah takut digentayangin gitu kan, nggak ada cerita gitu ya. Wallah. Mungkin kita cukupkan pertanyaan dan sesi tanya jawab dan lainnya. Mari kita tutup dengan doa jawab kembali bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.